Oke teman-teman, kita lanjut untuk belajar ke bagian selanjutnya. Setelah kemarin kita belajar terkait dengan bagaimana mengisi di bagian pengalaman bekerja, experience, kita akan bahas yang ada di bawahnya, bagian education atau bagian pendidikan. Nah, di LinkedIn, bagian pendidikan itu lebih berfokus pada pendidikan formal. Oke, silahkan pendidikan formal dimasukin dulu. Nanti kalau misalkan teman-teman punya pendidikan non formal, boleh nggak masukin ke sini? Boleh gitu. Misalkan teman-teman ikut suatu pelatihan course gitu ya, yang sifatnya tuh bukan one day course, bukan yang cuma berapa jam gitu, tapi udah berpendidikan non formal gitu. Itu teman-teman boleh dimasukin ke sini. Tapi berfokuslah dahulu satu kepada pendidikan yang sifatnya formal. Nah, pendidikan formal yang sudah ditempuh teman-teman sampai dengan periode paling akhir ya, yang dimasukkan ke LinkedIn tolong dipertimbangkan. Semua pendidikan yang itu bisa dibilang tuh yang terakhir boleh, terkini boleh gitu ya, atau yang sifatnya tuh adalah teman-teman yang mengenyam pendidikan tersebut secara ibaratnya tuh tidak hanya untuk belajar saja, tapi banyak aktivitas di dalamnya. Kenapa harus ada itu? Karena itulah yang ingin teman-teman pamerin. Contoh misalkan gini, teman-teman lulusan S1, silahkan masukkan di link ini tuh pendidikan S1-nya saja maupun pendidikan sebelumnya. Kalau misalkan teman-teman SMA, ya udah batasnya sampai SMA aja. Aku kurang merekomendasikan pendidikan-pendidikan sebelumnya, jadi kayak SMP, terus kemudian SD, terus TK, terus mungkin playgroup gitu ya. Itu bukan tempatnya di link ini nih gitu. Jadi cukup yang pendidikan-pendidikan yang sifatnya terkini. Jadi terakhir, dua terakhir, tiga terakhir boleh lah gitu. Tapi aku saranin batasnya tuh maksimal sampai SMA aja gitu. Kalau misalkan teman-teman S2 atau S3 boleh S3, S2, S1, S2, S1, S1 doang atau S1 sama SMA aja gitu, boleh nggak boleh gitu. Berfokuslah pada sana. Nah, selain menyantumkan nama instansi, nanti kan teman-teman bisa masukin tuh, semoga ini teman-teman nonton video ini sambil buka linknya ya, boleh nggak? Boleh banget gitu, silahkan dibuka. Jadi kita masukin nama lembaganya apa, nama institusinya apa gitu, nama universitasnya apa gitu ya. Terus bidangnya apa gitu. Nanti akan ada bagian tuh kayak field of study, jurusannya apa, silahkan masukkan. Terus nanti akan ada start date dan ada end date. Sama seperti bagian pengalaman kerja yang kemarin, bahwa sebenarnya teman-teman masukin ke sini random nggak masalah, karena start date dan end date ini yang akan mengadjust posisi mana yang akan ditaruh yang paling atas. Sama seperti yang pengalaman kerja, yang terkini yang dia akan yang ditaruh paling atas. Tapi aku saranin urut saja, biar nanti kalau ada poin-poin yang teman-teman pengen isi itu nggak kelewatan. Poin apa? Nah, di sini tidak hanya menyantumkan nama eh, universitas atau lembaga pendidikannya ini gitu ya. Terus nggak cuma periode, nggak cuma jurusan, nggak cuma nanti grade-nya apa, S1, S2, S3 atau apa. Tapi di sini tuh ada kolom bagian activities dan societies gitu. Dan di bawahnya kolom itu nanti akan ada kolom descriptions. Jadi activities dan societies ini silahkan diisi terkait dengan aktivitas, tapi general aja ya teman-teman. Aktivitas dan societies yang teman-teman ikuti, yang teman-teman join di dalamnya gitu. Dalam tanda kutip teman-teman tuh pengen pamer bahwa walaupun saya sedang menempuh atau mengenyam pendidikan formal, saya juga sibuk untuk hal yang lain. Saya nggak cuma nyari IPK doang, saya belajar hal yang lain. Walaupun jurusan saya matematika misalkan, saya nggak cuma belajar matematika, saya ikut aktivitas ini, saya ikut societies ini, saya juga belajar hal yang lain gitu. Nah, itu silahkan tuliskan di kolom bagian activities and societies. Di situ memang jumlah karakternya nggak banyak, jumlah karakternya cuma 500. Jadi di sini tuh lebih kayak gambaran garis besar gitu. Kalau teman-teman mau breakdown itu lebih banyak gitu ya, nanti di paling bawah tuh ada organizations itu. Jadi teman-teman bisa masukin lebih banyak gitu. Tapi kita sebagai seorang fresh graduates, jadi namanya FG itu tuh yang ditonjolin adalah, mungkin teman-teman udah sering nonton di videoku, bahwa keseimbangan antara prestasi akademik dan prestasi non akademik, yang nantinya ini akan merupakan suatu tolak ukur gambaran seberapa potensi akademik dan non akademik teman-teman. Nah, bagian education ini adalah bagian yang penting banget diisi. Jangan cuma nulis nama universitasnya, periodenya, terus jurusannya apa. Teman-teman tuh diberikan kesempatan untuk promo gitu. Pokoknya di bagian education ini harus bunyi. Bunyinya itu adalah saya tidak cuma mengenyam pendidikan setinggi ini, tapi saya juga ada aktivitas ini. Terus di situ teman-teman boleh
masukin tadi ada description ya. Description ini bolehlah gambaran. Jadi bagian activities and societies itu cuma 500 karakter, jumlahnya nggak banyak yang bisa diisi. Nanti di bawahnya ada deskripsi. Deskripsi ini lebih banyak, 1000 karakter, jadi teman-teman bisa lebih banyak, bisa menggambarkan terkait dengan universitasnya, jurusannya, periodenya. uh, Mungkin teman-teman mau menceritakan selama kuliah di sini saya pernah mengikuti, misalkan ada magang apa, atau misalkan teman-teman jadi asisten dosen apa, atau ada penelitian apa gitu ya, garis besar aja nggak apa-apa, tulis di sana, walaupun nanti memang ada floor-nya sendiri yang disiapkan untuk memamerkan itu sebagai aktivitas-aktivitas lain. Nah, sama seperti di bagian pengalaman kerja, di bagian pengalaman pendidikan ini, nanti di bawahnya tuh ada media yang bisa teman-teman masukkan. Sama ya, medianya itu ada yang berupa link, ada yang berupa gambar yang bisa diupload. Aku sangat menyarankan untuk teman-teman job seeker, untuk teman-teman yang baru gabung ke LinkedIn, untuk teman-teman fresh graduates, jadi tolong di dalamnya itu jangan cuma gambar di-upload, tapi di dalamnya itu kalau bisa setiap gambar yang di-upload itu adalah karya teman-teman, atau mungkin itu ada teman-teman di situ. Misalkan ada aktivitas nih organisasi apa, di foto. Nah, itu kan harusnya ada objeknya dong, objeknya, fokus objeknya harusnya ada teman-teman bahwa ini loh saya berpartisipasi ke ini gitu, kalau bisa sih gitu, sebagai gambaran gitu. Kalau memang nggak ada objeknya, misalkan itu ada produknya, produk apa gitu ya, di foto itu produknya teman-teman, nggak masalah. Cuman kalau memang itu menggambarkan suatu kegiatan, lagi ada kegiatan apa di dalamnya gitu ya, marching band, ada bulu tangkis, volley, futsal gitu ya, itu fotonya adalah teman-teman lagi main gitu, bukan teman-teman yang lagi ngambil dokumentasiin kegiatan tersebut gitu ya. Karena ingat ya, di sini teman-teman bagian education ini harus bunyi bahwa selain saya sibuk belajar di pendidikan formal ini dengan prestasi ini, saya juga menyibukkan diri untuk belajar melalui aktivitas maupun societies yang uh, aku ikutin gitu, ibaratnya gitu ya teman-teman. Nah, itu aja sih terkait dengan bagian education ini, nggak terlalu ribet, tapi aku sering banget nemuin orang ngisi ini hanya secukupnya aja, cukup nama, nama instansi gitu ya, nama universitas, nama kampus, nama SMA, periode, jurusan gitu. Terus ada yang masukin kayak IPK boleh nggak, boleh lah di situ. Tapi yang lain nggak diisi gitu, padahal itu tuh mempermudah nggak sih gitu untuk siapa yang kayak, oh ini anak tuh ternyata begini ya gitu, itu lebih menarik gitu ya. Jadi jangan pernah meninggalkan bagian kosong di bagian education ini. Sama seperti pengalaman kerja, bagian pengalaman pendidikan ini adalah salah satu bagian yang paling vital yang ada di profil LinkedIn teman-teman. Paling sementara itu, kalau ada pertanyaan silahkan boleh WA aku langsung, DM aku ke LinkedIn, maupun tinggalkan ke kolom komentar. Thank you teman-teman.